Ya, baik. Jumpa lagi dengan saya untuk mata kuliah desain grafis. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang media dalam desain grafis. Ya, oke. Sebagai capaian pembelajarannya yaitu bahwa mahasiswa nantinya mampu memahami pengantar media desain, kemudian juga desain untuk printed, desain untuk screen, desain untuk video, dan pada bagian terakhir adalah penutup. Saya mulai terlebih dahulu dari pengantar media desain. Ya. Perlu kita pahami bahwa desain itu sendiri harus didasari atas beberapa pertanyaan, misalkan kira-kira desain akan kita buat itu untuk apa? Kemudian yang kedua, untuk disampaikan dengan media apa nantinya bahan desain tersebut. Oke. Pertanyaan tersebut tentunya penting untuk bisa menentukan ukuran desain, kemudian resolusi, tools yang akan digunakan, kemudian juga material, ya, serta beberapa hal lagi yang lainnya berkaitan dengan masalah produksi dari desain tersebut. Kemudian juga ada perbedaan antara printed, screen, dan video. Tiga hal ini akan kita bahas secara lebih lengkap mungkin pada bahasan berikutnya. Baik, kemudian seorang desainer grafis juga perlu memahami bahwa bahan printed dan karakteristiknya akan digunakan sebelum dia memulai melakukan proses desain. Saya mulai terlebih dahulu dari beda ya antara resolusi dan ukuran. Jadi sekali lagi ingat bahwa ketika Anda menggunakan media printed, maka tentu saja resolusi dan ukurannya juga akan berbeda. Kalau Anda ingin menggunakan media screen atau layar, ya itu pun akan berbeda. Contohnya misalkan ketika Anda mau membuat sebuah banner atau flyer yang dikirimkan melalui WA atau di-upload, diposting di Instagram, maka resolusi dan ukurannya itu harus juga spesifik sesuai dengan apa yang mereka sudah tentukan. Baik, kita mulai dari desain untuk printed. Ya, jadi yang pertama adalah bahwa bahan printed atau cetak saat ini sudah sangat bervariasi. Jadi tidak hanya berupa kertas, tapi juga bisa berupa vinil dan tekstil. Masing-masing bahan tersebut memiliki spesifikasi dan kegunaan juga yang berbeda. Misalkan apakah itu untuk banner, untuk indoor, untuk outdoor, atau bahkan untuk mungkin goodie bag, ya, dan beberapa kebutuhan untuk produk lainnya. Kita akan bahas nanti berkaitan dengan kertas, ya, kemudian vinil dan tekstil. Ya, saya mulai terlebih dahulu dari kertas. Jadi kertas ini sebenarnya sudah merupakan materi atau media yang paling umum digunakan. Biasanya untuk flyer, untuk brosur, majalah, ya, dan seterusnya. Jadi kertas yang digunakan itu sebenarnya terbuat dari serat kayu, ya, yang diolah sedemikian rupa, dipipikan dan menjadi sebuah lembaran kertas, ya. Ditemukan oleh Cai Lun dari Tiongkok tahun 1101 Masehi, ya, yang awalnya terbuat dari bahan bambu. Kemudian tentu saja bahwa sebelum adanya kertas, ya, manusia-manusia sebelumnya ya sudah, atau generasi sebelumnya sudah menggunakan tulang atau batu, kemudian juga kulit hewan, ya, untuk bisa menuliskan sesuatu di dalamnya. Ya, oke. Berikutnya kemudian kertas juga ternyata tidak hanya digunakan untuk menulis, tapi sekarang bahkan digunakan untuk alat kebersihan, ya, seperti kertas tisu, ya, dan seterusnya. Baik, kita akan bahas tentang beberapa jenis kertas dan kegunaannya. Jadi mungkin kita sudah sangat umum dengan kertas HVS. Jadi kertas HVS sendiri sebenarnya ada singkatan dari Horvitschrift Papier, ya, dari bahasa Belanda, yang sebenarnya artinya merupakan kertas tanpa serat. Ya. Jadi kertas ini bertekstur halus dan putih. Anda tidak merasakan serat atau kasarnya dari permukaan kertas tersebut, ya. Kemudian ketebalannya ya antara 60 GSM, 70, 80 sampai dengan 100 GSM. Mungkin umumnya kalau untuk mesin fotokopi ini 70 gram, ya, atau kalau yang untuk skripsi biasanya menggunakan 80 gram. Nah, kertas ini banyak digunakan untuk perkantoran, sekolah, kampus, terutama untuk tugas-tugas makalah, ya. Kemudian sebelum kita bicara tentang kertas, maka kita akan juga jenis-jenisnya. Kita coba untuk mereview terlebih dahulu ukuran kertas. Pada umumnya ukuran kertas itu ada seri A, B, C, F, dan R. Jadi ukuran kertas A itu sebenarnya merupakan ukuran kertas standar internasional
Jadi biasanya kita kenal dengan istilah A4, ada A3, A0 ya. Jadi ada A0 sampai dengan A5 ya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Kemudian ukuran kertas A ini juga biasanya digunakan ya dijual dalam bentuk satu rem atau berapa 500 lembar ya dalam satu rem yang dijual, mungkin harganya sekitar 45 sampai dengan 60.000 untuk saat ini. Ya, sedangkan ukuran aspek rasionya untuk A sendiri yaitu antara 1 banding 1.4142 ya. Nah, ini adalah contoh dari ukuran kertas. Jadi total keseluruhan ya, kalau untuk ukuran kertas 841 kali 1189 itu adalah A0. Kemudian A0 kalau dibagi 2, maka itu kan ada A1. Jadi A1 2 kalinya adalah A0. Kemudian A1 dibagi 2 akan kita dapatkan 2A2. A2 dibagi 2 itu adalah A3 ya. Jadi A3 dibagi 2 itu adalah A4, kemudian A4 dan seterusnya. Itu adalah ukuran kertas yang umum dipakai pada dunia internasional. Ini sedangkan selain ukuran kertas seri A, ada juga ukuran kertas seri B. Ini yang biasanya digunakan untuk berbagai keperluan poster ya. Kemudian juga untuk beberapa kepentingan untuk desain umumnya. Maka untuk ukuran kertas seri B sendiri yang paling besar atau B0 itu adalah 1000 mm kali 1414 mm ya, dan seterusnya. Jadi dibagi 2 sama seperti proses pada ukuran A0 tadi ya. A0 dibagi 2 atau ini B0 dibagi 2 jadi B1, B2, B3 sampai dengan B10 ya. Kemudian juga ada seri C ya, seri C ini juga ukuran yang biasanya digunakan untuk kartu pos ya, bahkan juga terbilang kecil. Jadi seri C ini C0, C1, C2 sampai dengan C8 ya. Kemudian yang paling populer juga adalah beberapa ukuran kertas seperti ukuran kertas folio. Mungkin kita kenal inilah seri F sebenarnya. Jadi Anda bisa lihat pada ukuran kertas F atau folio itu F4, maka kita punya F4, A4, letter dan legal yang ternyata biasanya ukurannya itu berbeda. Ya, jadi Anda perlu pahami bahwa biasanya kalau di mesin-mesin fotokopi biasanya lebih banyak menggunakan folio atau F4 yang ukurannya adalah 8,5 kali 13 inci. Ya, sedangkan ukuran A4 itu lebih pendek, lebih kecil dibandingkan dengan F4 ya. Selain untuk ukuran seri A, B, C, D tadi, maka ada juga ukuran R. Ini untuk R itu biasanya digunakan pada ukuran foto. Jadi kalau misalnya kita kenal bahwa foto yang paling besar itu untuk mesin cetak foto itu adalah 10R, kemudian di bawahnya lagi itu adalah 8R, ya 6R dan seterusnya. Ya, jadi ada 3R, 4R, itu 4 kali 6 itu misalkan adalah 4R. Untuk 3R itu adalah 3 kali 4 ya, walaupun tidak persis benar-benar 3 kali 4 ya. Tapi biasanya kalau untuk 2R itu adalah itu dalam inci ya, ukuran dalam inci. Kemudian untuk selanjutnya lagi tadi, kalau tadi kita sudah menggunakan HVS dan ukuran-ukurannya, maka ada juga misalnya book paper. Mungkin Anda pernah beli sebuah buku yang kertasnya kuning dan teksturnya agak kasar. Itu umumnya adalah memang kertas yang digunakan untuk buku. Umumnya kertas ini adalah begitu ringan, agak tebal, ringan, warnanya kuning, agak kasar, tapi cukup kuat untuk sebuah buku. Memang buku dengan menggunakan book paper ini warnanya itu dibuat kontras supaya tidak mudah membuat mata menjadi lelah ya. Tetapi kertas ini tidak cukup bagus kalau kemudian isi bukunya ada gambar-gambarnya, karena warna kuning dari kertas akan berpengaruh pada warna dari foto atau gambar tersebut ya. Kemudian juga ada art paper. Art paper ini umumnya yang model art paper tampak halus permukaannya, ini paling bagus ya, bentuknya licin, putih, paling bagus digunakan untuk berbagai macam keperluan ya, karena akan tampak mewah mengingat permukaannya berupa glossy ya. Ketebalannya bisa antara 120 ya sampai dengan 150 gram ya. Ini biasanya dipakai untuk isi dari buku, brosur ya, company profile ya, dan seterusnya. Nah, umumnya kalau kertas art paper tersebut kalau kemudian dia dilaminasi lagi dengan glossy ataupun doff, itu akan jauh lebih baik. Selain art paper ada juga art karton. Sebenarnya adalah art paper karton, yaitu
cuman pada hampir sama seperti art paper, cuman memiliki ketebalan yang jauh lebih tinggi, yaitu di atas 190 gram sampai dengan 310 gram. Biasanya dipakai untuk cover buku ya, atau kertas kemasan ya. Ini cukup bagus karena hasil cetaknya juga begitu baik ya. Terutama kalau Anda ingin membuat kartu nama, maka Anda bisa menggunakan art karton ini dengan ketebalan ya 260 ya, gram ya. Kemudian ada lagi karton BW ya. Karton BW itu sebenarnya adalah kertasnya juga cukup halus ya. Ini bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan. Yang paling umum ya, karton-karton yang bisa dipakai untuk undangan, untuk map ya, map sederhana ya, sertifikat juga itu bisa dipakai menggunakan karton BW ya. Bagusnya sih memang dipakai dengan tulisan tangan, tidak untuk printing, karena beberapa kasus mungkin akan susah untuk kering kalau dipakai untuk printing ya. Kemudian kertas lagi banyak sekali yang lainnya ya, ada Jasmine, Concord, kemudian linen Jepang, ada Buffalo yang bisa dipakai untuk sampul makalah ya. Untuk dulu waktu SD atau SMP ada tugas makalah, maka biasanya menggunakan kertas Buffalo yang berwarna-warni ya. Selain itu juga ada NCR. NCR itu sebenarnya adalah kertas nota atau kertas yang bisa dipakai untuk transaksi, memiliki kopi ya, memiliki kopi karbon yang pada lapis lembar berikutnya akan tercetak apa yang dituliskan pada lembar pertama. Kemudian juga ada stiker Chromo. Stiker Chromo ini adalah kertas yang memiliki fungsi stiker, permukaannya juga cukup licin, kemudian glossy ya. Ini biasanya bagus juga dipakai untuk mencetak stiker. Dan yang terakhir adalah stiker vinil ya, yang memiliki bentuk seperti plastik ya. Untuk bahan atau media yang dipakai pada digital printing itu memiliki hal yang berbeda, yaitu ada doff paper, kemudian sublime paper, premium glossy paper, fiber matte ya, stiker glossy photo paper, laser photo paper, canvas paper. Ini semua adalah bahan-bahan atau media yang bisa digunakan untuk dicetak di printer ya. Tentu saja masing-masing punya kegunaan yang berbeda. Jadi misalnya contohnya seperti canvas paper, misalnya itu bagus sekali kalau dipakai karena permukaannya hampir sama seperti kanvas-kanvas yang ada pada model-model lukisan, sehingga hasilnya mungkin tampak seperti sebuah lukisan ya. Sedangkan untuk digital large printing, kalau Anda mungkin pernah tahu banner atau backdrop yang begitu lebar, maka itu adalah menggunakan digital large printing ya. Ada Flexi Cina, Flexi Korea, Flexi Jerman, dan Albatros. Masing-masing memiliki tingkat ketebalan, kemudian juga kekuatan, keawetan yang berbeda. Jadi pada zaman dulu awal-awal saya menggunakan mencetak banner ini, waktu itu per meter perseginya untuk Flexi Jerman yang hanya ada waktu itu Flexi Jerman itu 34.000 per meter. Sedangkan yang sekarang yang sudah beredar adalah Flexi Cina 12.000 per meter ya. Jadi cukup murah. Jauh lebih murah dibandingkan dengan ya mungkin 10 tahun yang lalu waktu awal-awal adanya digital large printing. Masing-masing punya kegunaan juga, ada front light, ada backlight ya, ada indoor, ada outdoor. Maka Anda harus paham masing-masing spesifikasi atau kegunaan dari banner-banner tersebut. Yang paling umum kalau misalkan Anda ingin menggunakan banner yang hanya dipakai sebentar untuk acara-acara, maka mungkin cukup pakai Flexi Cina saja yang jauh lebih murah. Nah, namun memang tidak cukup awet ya. Tapi kalau misalkan Anda mau pakai untuk outdoor yang mungkin perlu tahunan, maka bagusnya pakai Flexi Jerman. Oke, baik. Ini contohnya ada digital large printing ya. Bisa Anda lihat berapa sih ukurannya? Bisa 3,2. Digital large printing sendiri ukuran yang paling maksimal itu ada sekitar 6 meter. Mesin yang pernah saya temui adalah 6 meter. Tapi umumnya kalau di beberapa tempat digital large printing itu hanya menggunakan sekitar 3,2 meter saja ya. Kemudian yang C, bagaimana kalau kemudian Anda ingin bukan di kertas tapi mencetaknya di layar. Ingat sekali lagi bahwa tidak semua desain itu harus di printed material seperti brosur, flyer, dan seterusnya. Bisa saja kemudian pesan yang kita sampaikan itu, yang kita desain itu dikirimkan mungkin di posting di Instagram, di Facebook, atau dikirim lewat WA. Maka yang perlu Anda pahami di sini adalah bahwa resolusi pada printed itu menggunakan 300 dpi, sedangkan pada screen itu cukup menggunakan 372 px atau pixel ya.
Jadi biasanya kalau Anda buka beberapa aplikasi, maka kalau itu adalah web atau screen, itu ada beberapa ukuran, dan umumnya resolusi yang digunakan itu adalah 72. Kenapa kok 72? Karena kalau Anda menggunakan 300, maka ketika itu diimplementasikan pada screen, itu akan tampak terlalu besar. Ya, itu pun tidak buang-buang space juga, ya, karena Anda hanya butuh 72 saja resolusinya. Kalau Anda pakai 300, maka ukuran filenya juga akan cukup besar, ya, kecuali kalau memang Anda akan mendesain itu untuk layar sekaligus juga untuk printed, maka yang Anda gunakan adalah resolusi yang paling besar. Nah, ini contohnya, misalkan ini adalah Instagram saya. Kemudian jika saya ingin membuat pesan-pesan yang diposting di Instagram, maka Anda harus tahu ukurannya kira-kira seberapa. Umumnya sih memang bahwa ukuran panjang lebar dari foto yang diposting di Instagram itu adalah square, artinya panjang dan lebarnya sama. Walaupun sekarang bisa juga dengan rasio yang berbeda. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, ini contoh seperti ini misalkan, ya. Jadi ada sebuah iklan, ya, pemasaran untuk pendaftaran unit tomo secara online, maka kita bisa lihat di sini ada gambarnya dan seterusnya. Kalau kemudian terlalu kecil, mungkin tidak akan cukup maksimal, ya, yang tampak di layar Instagram. Baik, kalau Anda pakai Instagram, maka Anda perlu perhatikan ukuran maksimal size dalam bentuk pixel itu adalah 1080 kali 1080, kalau itu rasionya adalah 1:1, atau panjang lebarnya tingginya atau lebar dan tingginya itu adalah 1:1, ya. Jadi 1080 kali 1080. Kalau di bawah itu sih sebenarnya muat, cuman eman sekali, ya, karena biasanya juga gambarnya akan pecah, ya, kalau handphonenya yang digunakan itu cukup bagus, ya. Atau kalau Anda mau pakai resolusi dengan perbandingan 1.91:1, ya, hampir 2:1 lah dalam bentuk landscape, maka Anda bisa menggunakan ukuran 1080 kali 608, ya. Walaupun nanti ketika Anda menggunakan gambar yang jauh lebih besar, itu akan terpotong secara otomatis. Cuman alangkah baiknya ketika Anda merencanakan gambar tersebut itu dengan baik ketika pada saat mendesain, ya. Kemudian juga bisa juga pakai 4:5, ya, 1080 kali 1350, itu kalau kemudian Anda menggunakan konsep portrait, ya, portrait. Nah, Instagram juga kita bisa posting video, maka kalau video, maka resolusi yang digunakan adalah untuk satu rasio 1:1 hanya 600 kali 600, sedangkan kalau itu dalam bentuk landscape maka 1,9:1 itu 600 kali 315, ya, lebih kecil lagi. Tapi kalau portrait maka atau 4:5 maka 600 kali 750 mungkin akan jauh lebih bagus, optimal kalau Anda menggunakan model portrait, ya, atau berdiri. Kemudian kalau itu adalah Instagram Story atau Insta Story, ya, Anda bisa menggunakan perbandingan 9:16. Biasanya di handphone sudah menggunakan perbandingan ini dengan resolusi, ya, ukuran 1080 kali 1920. Nah, ini bisa Anda manfaatkan dengan resolusi yang bagus, ya. Jangan sampai kemudian desain Anda itu terpotong gara-gara Anda tidak tahu ukuran yang sebenarnya pada Insta Story. Sedangkan IG Instagram TV, ya, pada cover fotonya bisa menggunakan 1:1.55, yaitu 420 kali 654, ya. Nah, di Facebook, misalkan Anda ingin mendesain, ya, banner di Facebook, maka Anda perlu tahu juga berapa sih ukuran untuk covernya di Facebook, ya, 820 kali 312. Kemudian juga kalau untuk foto profil itu paling cuman butuh foto 180 kali 180, ya, untuk ukurannya. Nah, kalau Anda ingin berbagi foto di Facebook, maka cukup, ya, Anda siapkan resolusi atau ukuran 1200 kali 630 pixel saja. Ini Twitter, ya. Kemudian juga ini adalah YouTube. Kalau Anda punya channel YouTube, maka Anda bisa siapkan sebuah foto, ada foto channel iconnya 800 kali 800. Kemudian ada juga cover untuk channelnya sendiri, yaitu 2560 kali 1440. Perlu diperhatikan nantinya kalau pada cover foto antara yang ditampilkan di desktop, di TV, dan di mobile handphone itu berbeda-beda, ya. Yang tampak, maka Anda perlu menempatkan gambar, fokus gambarnya itu di tengah-tengah
ya dengan ukuran yang besar seperti ini, supaya ketika kemudian dia ditampilkan di desktop ataupun di handphone tampil juga gambar utamanya ya, bukan kepotong yang kemudian dia tidak tampak jelas. Oke. Nah, untuk thumbnail atau video cover untuk video size-nya sendiri itu 1280 kali 760. Ya, ini beberapa hal yang perlu Anda pahami di YouTube. Oke, ini untuk video sendiri, maka Anda perlu paham juga resolusinya. Kalau Anda membuat video di YouTube, maka penting juga untuk bisa memahami berapa sih ukuran. Misalkan Anda mau pakai HD, Anda mau pakai Full HD, atau mau pakai Ultra High Definition, bahkan sampai Ultra High Definition 8 kilo ya. Saya kira kalau misalkan untuk monitor TV untuk kebutuhan handphone ataupun untuk kebutuhan laptop saat ini pakai Full HD itu sudah berlebihan ya. Saya sendiri tidak cukup berani pakai Full HD karena pasti ukuran videonya ketika di editing akan jauh lebih besar ya. Mungkin cukup pakai HD aja yang 720. Ini sudah cukup ya. Ukuran 1280 kali 720. Ya, tapi kalau komputer Anda cukup bagus, ya rendernya cukup oke, maka Anda bisa gunakan Full HD atau bahkan Ultra HD. Ini contohnya ya di channel YouTube saya ada cover bagian atas. Nah, ini kalau salah mendesain maka kepalanya akan kepotong, tidak kelihatan, bahkan yang terlihat malah hanya perut atau dadanya. Ya, tapi kalau ukurannya cukup besar, nah ini penting juga untuk bisa Anda pahami bagaimana menempatkan gambar yang pas di sini. Kemudian juga ada thumbnailnya juga di sini untuk foto-foto yang kita gunakan. Ukuran thumbnailnya sendiri seperti yang sudah saya sampaikan yaitu 1280 kali 720, yaitu untuk thumbnail size di YouTube. Ya. Sebagai penutup, ya penting bagi seorang desainer grafis untuk bisa mengetahui media apa yang akan digunakan untuk mengimplementasikan desainnya sebelum dia melangkah untuk mendesain. Kemudian ukuran, resolusi itu perlu diperhatikan ya. Kenapa? Karena kalau salah di awal maka ke belakangnya juga akan repot. Ketika Anda merubah ukuran atau merubah resolusi, maka hasilnya menjadi tidak maksimal ya. Kemudian penting juga untuk terus update informasi seputar media dan ukuran ya, karena entah itu kertas ataupun tadi ukuran di YouTube, Instagram ya, Twitter pasti juga akan berubah. Sama seperti ketika Instagram dulu mungkin foto itu hanya 600 kali 600, tapi sekarang sudah bisa sampai 1080 kali 1080. Demikian untuk media yang digunakan pada desain grafis. Oke, terima kasih. Selamat belajar.